Burbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi 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 Untuk keperluan investigasi, Basarnas akan menyerahkan kotak hitam ke Tim Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.
Hari pertama pasca Lebaran masih banyak pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng, Bali terlambat datang hingga membolos. Ketok semprong, tradisi unik warga Muslim Bali untuk merayakan datangnya bulan Syawal. Lezatnya sioba ayam khas Singaraja. Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Untuk keperluan investigasi, Basarnas akan menyerahkan kotak hitam atau black box yang telah ditemukan ke Tim Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT akan menganalisis data di black box dan hasilnya akan diserahkan ke Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Inilah black box atau flight data recorder, berisi rekaman data penerbangan milik helikopter Dolphin yang ada di kawasan Desa Canggal, Temanggung, Jawa Tengah. Rencananya kotak hitam tersebut akan diserahkan ke KNKT. Alat tersebut ditemukan Basarnas saat melakukan proses evakuasi terhadap 8 korban helikopter naas tersebut. Rencana kita nanti kan instansi terkait untuk melihat datanya di dalam. Berapa hari kita nggak tahu. Nanti terkait dari KNKT-nya, dari perusahaan yang membuat helinya. KNKT telah mengirim 2 orang investigator untuk membantu investigasi penyebab kejadian. Salah satunya menganalisis data di black box yang telah diamankan Basarnas. Nanti setelah data semua kumpul dan black box-nya sudah di sini, sudah kita download, nanti bareng-bareng antara Basarnas, Angkatan Laut, kita evaluasi. Nah, nanti hasilnya semua adalah kita serahkan kepada Basarnas dan Angkatan Laut. Jadi KNKT sifatnya hanya membantu. Helikopter Dolphin HR3602 milik Basarnas jatuh di tebing Gunung Batuk, kawasan Desa Canggal, Temanggung, sekitar pukul 6 petang hari Minggu kemarin. Saat kejadian, heli tengah dalam penerbangan untuk menolong korban dan mengevakuasi wisatawan dari area Kawah Sileri Dieng yang meletus. Helikopter terbang dengan 4 awak dan 4 personel penyelamat. Seluruh korban tewas. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Sebelum insiden helikopter Basarnas jatuh, kontributor NET TV Yusuf Hanggara sempat ikut dalam pantauan udara ke Gringsing dengan helikopter yang sama. Namun ia mendarat di landasan udara Ahmad Yani Semarang. Dalam pantauan udara tersebut, Yusuf merekam gambar keberangkatan helikopter beserta kru dan awak. Berikut wawancara bersama Yusuf Hanggara. Pada hari sebelumnya kan saya sendiri udah janjian sama pihak Basarnas untuk melakukan pantauan arus balik di Brebes. Itu awal mulanya. Kita langsung berangkat ke Brebes. Itu perjalanan kurang lebih 30 menit. Kami pantau, ya seperti yang dilihat, pantauan arus balik sendiri itu kan lengang. Ya normal, dan mereka ya have fun aja, nemenin kami 3 orang itu kan. Termasuk juga si sang pilot, Mas Haryanto. Itu pertemuan saya pertama kali dengan Pak Haryanto itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, itu orang kan mungkin beliau itu supel banget ya. Orangnya itu orang enak banget. Jadi langsung klop aja waktu dari awal bandara sampai terbang. Selama 1 jam, kurang lebih 1 jam lah kita perjalanan Brebes dan pulang kembali ke Gringsing. Dan dari situ sekitar jam 2-an lah itu muncul kabar kalau di Dieng ada kejadian letusan kawah itu kan. Jadi sebenarnya jadwalnya jam 2 itu langsung pulang. Cuman jam 2 kurang itu ada informasi seperti itu. Dan yang sedangkan ya Basarnas akan ke sana. Kemudian saya nanya ke Mas Avandi, Mas, kira-kira boleh ikut nggak gitu loh. Maksudnya saya sendiri kan pengen mengabadikan. Saya belum tahu kalau ternyata sebelum berangkat tuh harus kembali lagi ke Semarang, ke Ahmad Yani untuk ngisi bahan bakar. Akhirnya kita jam 3 kurang seperempat berangkat, dan saya kaget loh, kalian nomad dulu, saya tanya.
Ada mas, oh ngisi bahan bakar dulu, oh iya nggak apa-apa, ngisi bahan bakar turun. Ketika turun, itu dari Gringsing ke sana itu ada 10 orang tuh, 10 orang. Saya tuh kok perasaannya was-was aja, nggak enak gitu. Kenapa gitu kan, apa kayak ada yang salah rasanya. Ada anggota yang ngomong, wah cuacanya di sana katanya hujan gitu. Katanya hujan, kan saya kaget kan. Apalagi kan saya dulu pernah dengar kan kalau naik heli di apa itu kan susah kan di perbukitan kan. Makanya ya saya waktu itu masih fine-fine aja lah, nggak apa-apa lah, lillahi ta'ala gitu kan. Saya kok ngerasa dikasih kesempatan untuk yang ketiga kalinya sama yang di atas, tapi juga terpukul karena itu temen yang kayak Mas Avandi lah mas. Mas Avandi kan kita udah deket banget mas. Zaman saya nggak enak sampai sekarang enak, itu beliau yang support lah kasarannya. Oleh Basarnas, apa-apa kita info ya dikasih. Humas paling baik lah menurut saya gitu. Korban tewas jatuhnya helikopter Basarnas telah dimakamkan Senin siang kemarin. Pilot helikopter Mayor Laut Anumerta Haryanto dimakamkan di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara seorang anggota Basarnas telah dimakamkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tak dapat menahan kesedihannya, tangisan istri serta kerabat warnai kedatangan jenazah Kapten Laut Penerbang Haryanto di rumah duka di Desa Pulorejo, Grobogan, Jawa Tengah. Haryanto merupakan pilot helikopter nahas milik Basarnas yang jatuh di Desa Canggal, Temanggung, Minggu sore. Jenazah langsung disolatkan Senin siang di musola terdekat. Kemudian diberangkatkan ke pemakaman umum di Desa Pulorejo. Prosesi pemakaman dilaksanakan secara militer. Kapten Laut Penerbang Haryanto pun diberi kenaikan pangkat karena gugur dalam bertugas menjadi Mayor Laut Anumerta. Semasa hidup, Haryanto dikenal sebagai salah satu anggota yang piawai. Sudah cukup lama, almarhum juga kita proyeksikan sekarang disiapkan untuk jadi pengawal heli Panther anti kapal selam. Jadi heli satu tipe, satu keluarga dengan Dolphin, tapi yang versi militer. Jadi heli tempur. Jenazah Maulana Avandi, yang juga merupakan salah satu korban jatuhnya helikopter milik Basarnas di Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang dimakamkan di Kampung Sapen, Kabupaten Kendal. Maulana Avandi merupakan seorang rescuer Basarnas yang saat peristiwa nahas tersebut berada di helikopter untuk memantau situasi di kawasan Dieng. Dia memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan, dia memiliki rasa humoris, dia juga dekat dengan semua. Kami merasa kehilangan atas sosoknya dia. Maulana Avandi meninggal di usia 27 tahun dan meninggalkan istri serta seorang anak yang masih balita. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah berikan peringatan dini ke pengelola Dieng soal potensi letusan di Kawah Sileri. Di tahun 2017 tercatat kawah ini telah erupsi 2 kali sebelumnya. Sebelum terjadinya erupsi freatik atau letusan gas di kawasan Sileri, dataran tinggi Dieng Minggu siang kemarin, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (MVMBG) telah berikan peringatan kepada pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata untuk sterilkan radius 100 meter kawah Sileri. Dan ini yang ketiga kalinya, ya. Dan itu informasi tentang daerah yang harus disterilkan itu adalah sudah kita berikan sebelumnya kepada pemerintah daerah di sana dan kepada pengelola di situ. Nah, gitu. Jadi kita sebenarnya tidak melarang orang untuk melihat itu, tapi harus memperhatikan dampak dari bahayanya. Di tahun 2017, tercatat erupsi sudah terjadi sebanyak 3 kali. Namun yang terakhir pada minggu kemarin, asap tebal yang membumbung dari kawah di Desa Kepakisan, Banjarnegara hingga 50 meter ke udara ini berdampak langsung pada belasan warga dan wisatawan sehingga sebabkan luka-luka. Pasca erupsi Senin sore, Kawah Sileri masih ditutup untuk kegiatan apapun. Meski begitu, tak ada kenaikan status kawasan vulkanik di Dieng, Jawa Tengah. Adi Suryo, Jordi Yonatan melaporkan untuk NET. Ketok semprong tradisi unik warga Muslim Bali untuk merayakan datangnya bulan Syawal. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali.
Alfa 230 peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Muslim di Pulau Bali punya tradisi unik untuk merayakan datangnya bulan Syawal. Ya, namanya ketok semprong. Salah satunya adalah pagelaran tari rudat yang dimainkan oleh kaum lelaki. Gagah dengan kostum menyerupai prajurit perang. Kaum lelaki dari desa Candi Kuning Tabanan Bali ini antusias membuka momen perayaan bulan Syawal dengan tarian rudat. Tari yang berasal dari suku Sasak ini kerap dimainkan di acara-acara keagamaan di Bali. Kemeriahan langsung terasa saat pertunjukan lain dimainkan oleh muda-mudi desa Candi Kuning. Mulai dari tari cendrawasih, Melayu, hingga marawis dan tartil Al-Quran. Oh ya, alhamdulillah remaja sekarang semakin berkembang ya. Dari anak-anak kita semua, termasuk anak-anak saya juga ada besar-besar kan. Alhamdulillah ada yang hafalan tahfidz, ya. Itu sangat bagus untuk kampung kita sendiri, untuk mengembangkan kampung muslim di sini. Gelaran ini terkenal dengan sebutan ketok semprong. Tidak hanya muslim dari desa Candi, Muslim dari seluruh penjuru Bali sempatkan waktu berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Raya Ketupat.
Dan tentu saja, makan ketupat bersama-sama menjadi menu wajib acara ini. Ya, selain bertujuan untuk menyambut datangnya bulan Syawal, acara Ketok Semprong ini pun digelar sebagai ajang silaturahmi bagi warga muslim yang tinggal di Pulau Dewata, Bali. Dan pemilihan nama Ketok Semprong pada acara ini pun memiliki filosofi yang cukup dalam, yaitu maknanya adalah bagaimanapun perbedaan itu ada, namun persatuan harus tetap dipertahankan. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Peringati bulan Syawal, warga Jepara punya cara unik, yakni pesta lomban yang dibarengi dengan tradisi sedekat laut. Beginilah kemeriahan peringatan bulan Syawal atau Lebaran Ketupat di tempat pelelangan ikan di Desa Ujung Batu, Kecamatan Kota Jepara. Ribuan warga berkumpul rayakan tradisi lomban atau tradisi larung kepala kerbau. Tidak hanya itu, sejumlah hasil bumi seperti daging ayam, nasi, serta sejumlah buah-buahan diletakkan di atas replika kepala kecil. Ribuan warga pun mengarak hasil bumi ini menuju kapal. Dan puncak acara pun berlangsung. Kepala kerbau beserta hasil bumi dilarung ke laut. Yang menarik, sedekah laut ini diperebutkan ribuan nelayan yang turun dari kapal dan berenang. Serunya, ratusan kapal ini berdempetan satu sama lain. Bahkan hampir bersenggolan karena acara puncak tradisi lomban ini. Tradisi larung kepala kerbau sendiri dilakukan rutin setiap 1 minggu setelah perayaan Idul Fitri, yang bertepatan dengan momen kupatan atau Lebaran Ketupat. Selain sebagai bentuk doa dan harapan, tradisi turun-temurun ini digelar untuk mengangkat potensi wisata Jepara. Kita sebagai generasi penerusnya harus bisa mempertahankan al-muhafadzah bil qadimis sholih, mempertahankan budaya baik dari generasi lama itu harus kita lakukan, dan kita mengambil budaya baru yang lebih baik, mengisi budaya baru yang lebih baik. Di antaranya adalah mengembangkan pesta ini menjadi potensi wisata yang sangat menarik. Tradisi larung kepala kerbau tahun ini diikuti lebih dari 200 kapal nelayan, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Selain sebagai momen wisata, gelaran budaya ini juga membantu tingkatkan perekonomian warga lokal. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Selanjutnya ada tradisi kupatan ala kampung coklat di Blitar. Nah, ini menarik banget nih karena ketupat yang diarak dan diperebutkan bukan ketupat biasa, melainkan ketupat coklat. Berdesakan dan saling berebut demi mendapatkan ketupat. Beginilah kemeriahan tradisi kupatan di Kampung Coklat, Losorejo, Blitar. Yang diperebutkan bukan ketupat biasa, melainkan ketupat coklat. Saya baru pertama kali makan ketupat coklat. Enak. Kalau bedanya dengan ketupat yang biasa, ada manis-manisnya coklat gitu, Mas. Harapannya bisa terus dilestarikan karena kan selain melestarikan tradisi juga menjadi silaturahmi dengan kerabat lainnya. Tradisi diawali dengan kirap tumpeng. Berisi 2.500 ketupat coklat yang dibuat dari 50 kg beras dan 20 kg coklat bubuk. Kaitannya bahwa setiap Lebaran harus ada momen di mana ditutup dengan ketupat ini sehingga momen ini akan teringat terus. Dengan iringan musik rebana, gelaran perdana kirap ketupat coklat berlangsung kian meriah. Rencananya akan dijadikan agenda tahunan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Hari pertama pasca Lebaran masih banyak pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng, Bali terlambat datang hingga membolos. Jadi tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tes
Tayangan Sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Ya, kembali di Net Bali, hari pertama pasca Lebaran, pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng, Bali terlambat datang hingga membolos. Sejumlah OPD pun dilakukan sidak untuk mengetahui pelayanan di hari pertama masuk ini. Serda Buleleng mengancam akan berikan sanksi tegas bagi PNS yang tidak masuk kantor. Belasan pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Pemkab Buleleng pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang masuk terlambat. Para pegawai ini pun berlarian saat upacara yang digelar di halaman kantor Bupati telah dimulai. Tak hanya terlambat, bahkan banyak PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng belum masuk kantor. Berdasarkan data Sekda Buleleng, beberapa pegawai tidak masuk lantaran izin karena memiliki kegiatan upacara adat dan ada pula yang tanpa keterangan. Banyaknya aparatur sipil negara yang bolos ini akan diberikan sanksi tegas oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini seluruh OPD diharapkan untuk menyetor absen seluruh pegawai yang tidak masuk kerja terutama bolos. Nantinya para PNS ini akan diberikan sanksi tegas serta pembinaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Dewa Puspaka menjelaskan, libur panjang yang diberikan negara ini dinilai cukup bagi para pegawai untuk berkumpul bersama keluarga.
Jika ada izin yang memang alasannya yang tidak logik, itu tentunya kita akan berikan catatan khusus untuk kita lakukan langkah-langkah selanjutnya, pembinaan ya. Karena waktu 10 hari ini diperintahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pak Bupati untuk tidak ada lagi kata-kata izin itu sebenarnya. Ya. 10 hari udah waktu yang cukup untuk istirahat bersama keluarga. Ya. Semua bisa diselesaikan dengan koordinasi 10 hari itu, sehingga kita tidak akan mentoleransi jika alasan izin itu adalah izin yang tidak masuk akal ya. Ya itu tetap kita jadi catatan kita, itu tentunya ada punishment terhadap mereka-mereka yang seperti itu ya, apalagi yang tanpa keterangan. Usai menggelar apel bersama, Wakil Bupati dan Sekda Buleleng menggelar sidak ke sejumlah OPD yang memiliki pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya Dinas Pendapatan Buleleng, Dinas Perizinan serta kantor Disduk Capil. Dari sidak yang dilakukan, pelayanan di sejumlah dinas ini dinilai berjalan lancar. Meskipun adanya lonjakan warga yang hendak mengurus surat-surat saat tahun ajaran baru ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Antisipasi pendatang tanpa identitas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar gelar razia kartu identitas di Pelabuhan Benoa. Dari 1.600 pendatang, 37 orang tanpa identitas terjaring razia, 7 orang diamankan oleh Satpol PP. Hari pertama pasca libur Lebaran, ribuan orang pemudik dari wilayah Indonesia Timur tiba di Pelabuhan Benoa, Bali. Pemudik mulai berdatangan pada Senin siang menggunakan kapal milik Pelni, yang sebagian besar adalah pekerja di Pulau Bali. Membludaknya penduduk yang datang ke Bali membuat pemerintah tidak ingin kecolongan. Petugas Disduk Capil Denpasar bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP menggelar razia kependudukan terhadap para penumpang kapal. Petugas memeriksa kartu tanda pengenal terhadap penumpang yang baru tiba. Dari sekitar 1.600 penumpang kapal, sebanyak 36 orang terjaring tidak memiliki kartu identitas. Dari 36 orang, hanya 7 orang yang diperiksa lebih lanjut oleh Satpol PP. Jadi intinya kami dari Disduk Capil Kota Denpasar itu tetap mengantisipasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar. Apabila sudah mereka memiliki identitas kependudukan, itu silakan mengambil pekerjaan apapun. Sebab kita tahu Denpasar sudah penuh sesak. Selanjutnya, ketujuh orang tanpa identitas tersebut diserahkan ke kantor Dinas Sosial Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi kependudukan ini juga digelar di beberapa pintu masuk Pulau Bali seperti terminal dan pelabuhan Gilimanuk. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya, eksotisme Pantai Pasir Putih terpaksa harus tercoreng dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh para wisatawan. Situasi serupa juga terjadi di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Menurut pengunjung, banyaknya sampah berserakan karena minimnya tempat sampah. Murah, mudah dijangkau serta dilengkapi beragam fasilitas. Itulah destinasi wisata laut Tanjung Bira di Sulawesi Selatan. Aneka wahana permainan seperti banana boat, speedboat hingga ski air jadi daya tarik bagi para pengunjung. Karenanya di masa liburan Lebaran, destinasi yang terkenal dengan pasir putihnya ini dipenuhi pengunjung, baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun padatnya pengunjung selama 1 pekan terakhir menyisakan tumpukan sampah. Petugas dari Dinas Pariwisata sudah berusaha membersihkan pantai. Namun kesadaran yang kurang dari para pengunjung membuat sampah kembali menumpuk. Hanya pantainya kan bersih, pengunjung itu kan sering datang. Nah kalau pantainya kotor begini, mana bisa. Iya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, sadar kok. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan wisata Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Selama sepekan kemarin setidaknya lebih dari 70 ton sampah dikumpulkan petugas kebersihan. Meningkat 10 kali lipat dari hari biasanya. Ini karena Pantai Parangtritis masih jadi lokasi wisata andalan di Yogyakarta. Setiap musim liburan tiba, pengunjungnya membludak. Kurang nyaman aja. Tapi ya mau bagaimana lagi? Juga kayaknya nggak ada tempat sampah sih. Nah, kalau banyak sampah ini mengganggu atau gimana sih? Mengganggu keindahan. Menumpuknya sampah bisa jadi karena minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Namun tak dipungkiri, minimnya fasilitas tempat sampah dan sanksi tegas bagi para pelanggarnya juga jadi faktor penyebab.
Tanpa kesadaran menjaga lingkungan, keindahan alam tidak akan lestari. Keberadaan sampah yang terseret arus juga bisa mengganggu hidup satwa di dalamnya. Nasruddin Zailani, Slamet Lestioro melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita olahraga dunia, jadi tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Unang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Hai guys, welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Langsung saja kita buka informasi olahraga pertama dari kasus pajak Cristiano Ronaldo yang memasuki babak baru. Walau Presiden Real Madrid Florentino Perez menyatakan siap membantu, tapi isu sang mega bintang keluar dari Santiago Bernabeu semakin menguat. Vamos chicos. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Bola panas kasus pajak Cristiano Ronaldo memasuki babak baru. Nama besar serta jumlah uang tuntutan dari otoritas pajak Spanyol yang tidak sedikit membuat kasus ini terus bergulir di media dan memunculkan banyak isu. Salah satunya soal masa depan sang mega bintang di Madrid. Belum ada pernyataan langsung dari Ronaldo mengenai kasus ini serta masa depannya. Namun hampir seluruh media massa di seluruh penjuru dunia menulis jika Ronaldo akan segera angkat kaki dari Spanyol. Kasus Ronaldo kali ini bukan menyoal dirinya enggan membayar pajak penghasilannya. Otoritas pajak Spanyol menuduh Ronaldo berusaha menghindari kewajiban membayar pajak image right dari 2011 hingga 2014. Lewat sebuah perusahaan fiktif, CR7 diduga menggelapkan dana sebesar 14,7 juta euro atau setara 219 miliar rupiah. Walau persidangan baru akan dimulai 31 Juli mendatang, namun peraturan perpajakan Spanyol yang besar bagi seorang pesepak bola membuat Ronaldo membuka kesempatan berkarir di luar Spanyol. Kasus yang menimpa Ronaldo ini membuat pemberitaan dunia sepak bola mengarah kepada spekulasi mega transfer Ronaldo. Hal ini membuat Florentino Perez, sang presiden Real Madrid, turun tangan untuk menjelaskan berbagai persoalan. Selepas dirinya resmi terpilih kembali menjadi orang nomor 1 Los Blancos untuk 4 tahun mendatang,
Perez ungkapkan bahwa dirinya akan mendukung Ronaldo menyelesaikan persoalannya. Ia juga yakin sang mega bintang akan hormati kontraknya hingga 2023 mendatang. Yo conozco a Cristiano y es un buen tío, es un tío profesional, no solo con el balón, sino como persona. No sé, todo esto es muy extraño, lo veremos en los próximos días y sobre todo hablaré con él y nos lo tendrá que decir. Dukungan moral dari presiden dan klub tetap saja tidak membuat isu kepindahan Ronaldo mereda di media. Harga Ronaldo yang di atas 100 juta euro membuat klub peminatnya haruslah klub yang mempunyai keuangan sangat kuat. Klub asal kota Paris, PSG menjadi klub terdepan untuk mendapatkan sang mega bintang. Mengingat usia Ronaldo yang sudah tak muda lagi dan kompetisi Ligue 1 tidak seketat Premier League serta La Liga, maka PSG menjadi alasan logis untuk CR7 jika benar memutuskan pindah. Harga selangit tentu pantas untuk peraih Ballon d'Or 2016 ini. Yang terakhir, dirinya menjadi pencetak gol kemenangan Portugal atas tuan rumah Rusia di Piala Konfederasi. Gol tersebut menandai dirinya sudah terlibat 800 gol sepanjang karirnya di timnas dan klub. Dengan rincian 603 gol serta 197 assist untuk 3 klub serta timnas Portugal. Ronaldo dan rekor memang terus melekat sepanjang karirnya. Di umurnya yang menginjak 32 tahun, dirinya masih menjadi aktor penting bagi Real Madrid. Musim 2016-2017 lalu dirinya tak bermain dan mencetak gol sebanyak musim sebelumnya. Namun tetap menjadi top skor Madrid sepanjang satu musim. Tapi sepak bola yang penuh kejutan membuat kisah akhir kasus Ronaldo menjadi hal yang menarik untuk terus diperbincangkan. Kalau Cristiano Ronaldo akhirnya mendapat dukungan dari Presiden Real Madrid, tapi tidak dengan beberapa pemain legenda sebelum Ronaldo. Prestasi dan sumbangsi untuk klub bukan jadi jaminan sekalipun sang pemain atau pelatih tersebut layak disebut legenda. Menerapkan secara harfiah industri sepak bola memang nyata diterapkan manajemen pimpinan Florentino Perez sejak datang ke Santiago Bernabeu tahun 2000 silam. 2 musim lalu Iker Casillas dipaksa tinggalkan klub setelah penurunan performa. Banyak orang mengira Sen Iker akan menjadi pemain dengan status one man club. Produk asli Akademi Real Madrid ini sudah persembahkan 5 gelar di La Liga, 2 Copa del Rey, dan 3 trofi skuping besar. Tapi setahun tepat setelah gelar La Decima dipersembahkan, Iker didepak. Usianya yang tak muda dan penurunan performa memang jadi alasan. Tapi gelaran konferensi pers seorang diri saat akan tinggalkan Madrid bukanlah bentuk penghormatan yang sesuai. Iker harus menyeberang ke Porto tanpa perayaan khusus layaknya seorang legenda. Nama pembela Madrid lainnya seperti Raul González, Guti, dan Fernando Hierro juga bernasib sama. Pergi dari markas Madrid tanpa kesan. Kontrak para pemain tersebut tak diperpanjang di era Perez. Hierro bahkan 2 kali dipecat. 1 sebagai pemain, 1 lagi sebagai asisten pelatih. Nasib serupa juga dialami pelatih. Bersama dengan Hierro, Vicente Del Bosque pelatih dengan 7 gelar di 4 musim bersama Madrid. Kontrak untuk Del Bosque tak diperpanjang 41 hari setelah ia membawa tim tersebut meraih titel La Liga ke-29. Nasib yang sama juga dirasakan Carlo Ancelotti setelah berhasil bawa trofi UCL ke-10 untuk Madrid. Prestasi, trofi, dan kontribusi jadi bagian dari kewajiban. Inilah yang diterapkan Perez dan kebijakan tersebut masih akan berlangsung hingga tahun 2021, di mana ia baru kembali terpilih sebagai Presiden Real Madrid. Ternyata korban klub bukan hanya Casillas saja, banyak juga beberapa pemain yang kecewa akibat klubnya. Nah, para pemain pun harus rela pasang badan dicap pengkhianat oleh supporter klub sebelumnya. Dan ada siapa saja para pemain itu, berikut liputannya. Tak selamanya yang namanya cinta itu indah. Mungkin ini slogan yang pantas dirasakan beberapa pemain yang memiliki kontribusi penting bagi klub, namun setelahnya dibuang begitu saja ke klub lain. Langkah Dani Alves pindah dari Barcelona ke Juventus tahun 2016 bukan karena sang pemain ingin hengkang dari Camp Nou, namun karena bek sayap asal Brazil ini sudah tak dihargai atau dihormati lagi sebagai pemain oleh manajemen klub. Agen Alves pun Dinora Santa Ana mengakui bahwa sang klien ingin masa tugasnya ditambahlah Blaugrana. Keinginan bek berusia 34 tahun untuk perpanjang kontrak hanya sia-sia karena tak dapat respon dari pihak klub. Di Barcelona, Alves total sudah tampil sebanyak 391 kali berseragam El Barça dari semua ajang dan catatkan 21 gol. Gonzalo Higuain juga pernah merasakan hal serupa. Pindah dari Napoli ke kubu rival Juventus membuat Higuain dicap pengkhianat oleh fans Partenope. Tak hanya itu, jersey bernomor punggung 9 pun dibakar oleh supporter Napoli. Striker Argentina ini dinilai lebih mementingkan uang ketimbang loyalitas karena maharnya yang sangat fantastis yakni 90 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah.
Namun Higuain mencoba menjelaskan Bianchior dari kepindahannya ke Juventus adalah ulah Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang ingin striker asal Argentina tersebut angkat kaki dari San Paolo untuk membiayai proses perekrutan sejumlah pemain bintang yang digait Napoli saat itu. Yang musim bersama Napoli, Higuain tampil impresif. Pipita membantu Partenope ke kancah Champions League serta membawa Napoli 2 musim finish di posisi runner-up klasemen Serie A. Untuk urusan gol, Pipita mampu sumbangkan 38 gol selama di Napoli. Status pinjaman Joe Hart ke rival sekota Juventus Torino juga lantaran Hart kecewa dengan keputusan klub. Hadirnya Pep Guardiola di kursi kepelatihan Manchester City membuat namanya terus tersingkir dari posisi menjaga gawang utama Manchester Biru. Hart kemudian menghabiskan waktu 1 musim masa peminjaman Torino dan membantu Il Toro menempati peringkat 9 klasemen Serie A musim 2016-2017. Selepas masa peminjamannya habis, kiper berkebangsaan Inggris ini kembali ke Manchester City. Namun Hart sudah beberapa kali mengeluarkan statement jika ia kembali di bangku cadangan pada skuad City, Hart akan kembali angkat koper dari Etihad Stadium. Cap pengkhianat juga melekat pada striker berkebangsaan Spanyol Fernando Torres. Torres sebenarnya adalah sosok yang amat dicintai Liverpool Dylan karena penampilan fantastisnya sebagai ujung tombak. El Nino sukses menjadi striker Liverpool yang paling cepat mencetak 50 gol di ajang Premier League, yakni dalam tempo 84 penampilan. Namun kepindahannya ke Chelsea di tengah musim 2010-2011 membuatnya menjadi musuh bersama penggemar The Reds. Motif uang lagi-lagi dituding menjadi biang keladi kepindahan sang mega bintang. Namun Torres mengklarifikasi 5 tahun setelah kepindahannya dari Liverpool. El Nino mengatakan dirinya kecewa dengan keputusan manajemen The Reds yang saat itu urung mendatangkan pemain bintang yang membuatnya Liverpool selalu terdepak dari persaingan juara di berbagai ajang. Merasa kecewa dan membeli hengkang ke klub lain demi mencari gelar juara yang dia idam-idamkan. Bersama Chelsea, impian itu terwujud. Torres sukses memenangkan 1 gelar Liga Champions, 1 gelar Liga Eropa, dan 1 gelar FA Cup. Sesaat lagi kita akan ikuti liputan tentang lezatnya siobak ayam khas Singaraja. Jadi tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Siobak jika di Bali kadang selalu identik dengan olahan berbahan daging babi yang memiliki kolesterol tinggi. Namun jangan khawatir, kini siobak ayam bisa menjadi pilihan menu sehat bagi warga luar Bali yang datang ke Buleleng. Buleleng tidak saja memiliki keindahan alam yang luar biasa, namun Buleleng sebagai kota sejarah juga memiliki segudang kuliner yang lezat. Salah satunya siobak. Kuliner yang satu ini pertama kalinya berkembang di kawasan pedagang di Kampung Tinggi Singaraja. Makanan ini pun merupakan warisan warga Cina di zaman dahulu. Bahannya terbuat dari daging babi dengan bumbu coklatnya yang kaya rempah. Namun seiring berjalannya waktu, daging babi dikenal memiliki kolesterol yang sangat tinggi, sehingga kini daging babi diganti dengan daging ayam. Di salah satu warung makan di kawasan Banyuning Singaraja, siobak ayam ini bisa menjadi pilihan bagi para pecinta kuliner. Salah satunya bumbu siobak, yaitu dengan campuran cabai, bawang merah, bawang putih, dan garam.
Tidak hanya itu, bumbu rempah pelengkap utamanya adalah rempah jenis pekak. Bumbu ini pun diulek dan disaring lalu digoreng. Untuk menghasilkan bumbu siobak yang kental, saringan bumbu ini disiram dengan tepung kanji. Begitu juga pengolahan daging ayam serta pelengkap lainnya. Cukup direbus dengan campuran kecap akan menghasilkan daging yang empuk. Dengan campuran acar serta cabai hijau potong, siobak pun siap disajikan. Siobak ayam ini pun kini banyak dikenal oleh pecinta kuliner di Bali. Salah satunya Nilu Susiani asal kota Jembrana, Bali ini. Ia datang dari Jembrana untuk berlibur ke Buleleng sembari menikmati hidangan siobak yang ada di warung wareg ini. Menurut Susi, kuliner siobak ini pun dikenal sangat enak dan tidak jauh memiliki rasa yang sama dengan siobak babi lainnya. Hampir sama sih, cuman menurut saya ini lebih nggak bikin enak gitu ya, lebih enak ya, lebih sehat. Bumbunya hampir sama. Hampir sama malah kalau apa namanya, kayak nggak makan ayam, kayak makan babi biasa, cuman lebih enak sih kalau saya. Ada pilihan ya? Iya, saya udah 2 kali sih sini. Kalau selama di sini lama di Banyuwangi kan, pengen pulang ke Bali kan pengennya makan babi, tapi sampai sini kok enak, jadi pengen kesini terus gitu. Kalau harga sendiri gimana, Pak? Sangat terjangkau ya, dengan harga seporsi 20.000 udah lengkap, nasi, minum segala macam. Kalau suasana sendiri? Enak, view sawah, angin, enak. Mantap. Ini selera saya kebetulan. Kalau siobaknya kan, kalau saya kan sendiri sudah mengurangi babi. Jadi kebetulan ada istilahnya kuliner siobak ayam. Saya coba, ternyata mantap. Kita rasanya tidak beda dengan siobak babi, tapi ini ayam kan. Kita kan ngomongnya kalau babi kan kolesterolnya tinggi, kalau ayam kan rendah ya, lumayan lah, cocok, pas bagi kita kesehatan ya, untuk kesehatan juga. Menurut pengelola warung wareg Gede Wiyartana, siobak ayam yang dijualnya selain baik untuk kesehatan, kuliner ini pun bisa dinikmati berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Apalagi tempatnya di tepi sawah dan makannya sambil diiringi gamelan rindik, membuat warung ini pun selalu ramai dikunjungi oleh para penggemar siobak. Siobak ini kan termasuk masakan yang khas Buleleng. Terus belakangan ini banyak masyarakat yang sudah mulai mengurangi babi. Nah, jadi di situ saya ambil kesempatan untuk masyarakat biar tetap bisa menikmati siobak tanpa menimbulkan penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Jadi yang sudah mulai mengurangi mengkonsumsi makanan dari babi supaya bisa menikmati siobak. Nah, tentunya bisa dari masyarakat yang Hindu, tentunya bisa menikmati masakan yang saya sajikan di sini karena kita 100% pakai ayam. Untuk menikmati satu porsi siobak ayam ini, para penggemar hanya cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000. Nah, menu yang satu ini bisa menjadi referensi wisata kuliner Anda jika berkunjung ke kota Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, kalau sekarang kita akan mencicipi sesuatu yang besar. Apa itu? Namanya Monster Long John Sandwich. Selain bikin kekenyangan, sandwich yang satu ini juga terlihat cantik hingga jadi buruan untuk difoto dan diposting ke sosial media. Ini dia Monster Long John. Sandwich gede ini adalah salah satu menu andalan di kedai roti bakar 345 Kuta Bali. Proses pembuatannya hampir sama seperti membuat sandwich biasa. Bahannya roti, sosis, sayuran, dan saus khusus yang diberi nama saus Long John. Pertama, sosis dibakar. Kemudian letakkan dalam roti yang sudah dilumuri saus Long John.
Kemudian ditambahkan sayuran, mayonaise, dan saus. Tampilannya cantik dan menggugah selera. Rasanya sayang jika tidak diabadikan dulu untuk diposting di media sosial. Instagramable banget. Selain ukurannya yang gede dan pastinya bikin kita kekenyangan kalau makan sendirian, rasanya juga enak banget. Roti sama saus long johnnya nih yang bikin enak karena memang ini bikinan sendiri dan tentunya tanpa bahan pengawet. Satu lagi, minumannya coklat dan rasanya seger, enak banget. Inovasi rasa dan sajian dilakukan pemilik kedai agar konsumen lebih tertarik, seperti pemberian nama menunya. Kita pilih nama Monster itu karena emang itu ukurannya gede banget, 40 cm. Jadi kita tuh rotinya homemade. Jadi dijamin fresh dan healthy ya, nggak pakai pengawet. Satu porsi Monster Long John dibanderol seharga Rp60.000. Konsumen juga bisa mencoba aneka menu lain mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp69.000. Tempatnya strategis dan harganya lebih murah juga. Tempat makanannya enak-enak sih menurut saya kalau untuk di daerah Kuta. Belum ada sih kalau di daerah Kuta, belum saya dapetin seperti ini. Satu lagi tips untuk Anda, jangan sendirian makan sandwich gede ini. Karena selain Anda akan kekenyangan, Anda juga pasti kesepian. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, Matur Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. I think it's so cute, and I think it's so sweet, how you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before you speak. Not to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Not to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Not to the I, to the no, no, no. First you're gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I've been like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, and all you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Nah, to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Nah, to the I, to the no, no, no. Thank you in advance, I don't wanna dance, I don't need your hands all over me. If I want a man, then I'ma get a man, but it's never my priority. I was in my zone before you came along, don't want you to take this personal. Blah, 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 I'll be like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, and all you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Nah, to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Nah, to the I, to the no, no, no. Untouchable, 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 untouchable.